Selamat datang dalam video strategi pembelajaran. Video ini dibuat sebagai persyaratan dalam seleksi calon fasilitator Latsar CPNS Fusbankom RRI tahun 2025. Ini adalah peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2025. Tahun ini, Latsar dilaksanakan dengan metode pembelajaran dalam jaringan atau e-learning. Hal ini menyesuaikan dengan instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan tentang efisiensi anggaran. Tujuan latihan dasar CPNS adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pegawai negeri sipil, membentuk karakter dan watak yang baik sebagai abdi negara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil, dan membangun kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil, serta meningkatkan kemampuan dan kerjasama, serta komunikasi dalam tim. Aktivitas pembelajaran dalam jaringan atau e-learning untuk agenda 2 akan terdiri dari 2 tahap, yaitu sinkronus dengan durasi 15 jam pelajaran, serta asinkronus dengan durasi 28 jam pelajaran. Hal itu setara dengan 5 hari kerja. Substansi agenda 2 akan dititik beratkan pada berakhlak. Ini akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pembelajaran agenda 2 ditujukan untuk membekali peserta agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nilai-nilai dasar itu meliputi memberikan pelayanan prima, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, serta membangun kerjasama yang sinergi. Seluruh mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Dengan mempelajari modul berorientasi pelayanan, para siswa diharapkan akan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Dengan memahami modul akuntabel, para siswa diharapkan akan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pada modul ini, siswa dirangsang untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Dengan mempelajari modul harmonis, para siswa diharapkan untuk bisa belajar menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pada modul ini, siswa ditanamkan untuk memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Pada modul pembelajaran adaptif, siswa dilatih untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Yang terakhir adalah modul kolaboratif. Pada modul ini, siswa diberi pelajaran untuk bagaimana memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang tidak kalah pentingnya, pada akhir pembelajaran setiap modul, semua siswa diminta untuk mengafirmasi diri sendiri. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai dasar berakhlak
tertanam jauh dalam jiwa para calon aparatur sipil negara di lingkungan RRI. Pada penghujung video ini, kami sertakan desain pembelajaran Agenda 2 berakhlak. Yang disatukan karena cinta, karena kita Indonesia. Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Oh ya, jangan lupa, saat sinkronos, materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level C3 atau pada level aplikasi, dan C4, analisis, C5, evaluasi, dan C6, pada tahap menciptakan. Kegiatan pembelajaran asinkronus ini dapat berupa self-learning, belajar mandiri untuk mengerjakan tugas individu, belajar mandiri mengerjakan tugas-tugas kelompok, self-activity, dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti jurnal-jurnal yang ditugaskan. Tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level C3, aplikasi, C4, analisis, C5, evaluasi, C6, menciptakan, dan hasil penugasan diperiksa dan dinilai oleh fasilitator, serta di-upload ke media sosial. Demikian video strategi pembelajaran yang kami buat sebagai persyaratan dalam seleksi calon fasilitator Latsar CPNS Pusbakom RRI tahun 2025. Semoga bermanfaat. Saya Abdul Ghafar Zakaria, mohon pamit. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.